Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Wuliardi, asal saya dari Pangkalan Berandan. Jurusan saya budidaya perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh salinitas terhadap usaha tambak udang faname. Udang faname atau dikenal dengan Lithopenaeus faname adalah salah satu jenis udang putih yang habitat aslinya di pantai dan laut Amerika Latin, seperti Meksiko dan Puerto Rico. Di Indonesia telah dikembangkan budidaya udang faname dengan teknologi yang sangat intensif, dan pengembangan yang dilakukan hanya pada media air payau. Padahal sebenarnya faname memiliki toleransi salinitas yang cukup tinggi untuk dapat hidup. Pengembangan udang faname ini dilakukan di Indonesia karena jenis udang ini lebih banyak memiliki keunggulan dibandingkan jenis udang lainnya. Keunggulan dari udang faname tersebut yaitu ketahanan terhadap penyakit, kebutuhan kandungan protein yang relatif lebih rendah, pertumbuhan lebih cepat, toleran terhadap perubahan suhu air dan oksigen terlarutnya, serta mampu memanfaatkan seluruh kolam air dibandingkan dengan udang jenis lainnya. Selain itu, udang faname juga dapat dibudidayakan pada kisaran salinitas yang lebar, yaitu 0,5 sampai 4,5 ppt. Kebutuhan protein yang lebih rendah sekitar 20 sampai 35% dibandingkan dengan udang windu yang mampu mengkonversi pakan dengan lebih baik. FCR-nya yaitu 1,2 sampai 1,6 serta dapat ditebar dengan kepadatan tinggi hingga lebih dari 150 ekor per meter persegi. Bridges et al. 2004 dijelaskannya. Dan udang faname memiliki banyak kelebihan daripada jenis udang lainnya yang dapat diproduksi secara massal. Namun pada saat ini media untuk budidaya udang faname yaitu air lautnya mulai tercemar, baik itu pencemaran yang berasal dari limbah sungai maupun limbah laut. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut yaitu perlu dilakukannya usaha untuk budidaya udang faname pada pemeliharaan salinitas rendah. Pada pemeliharaan dengan salinitas rendah yaitu 2 ppt. Yang digunakan berasal dari pendederan udang faname yang ditebar dengan kepadatan tinggi. Kepadatan tinggi tersebut diharapkan tidak terjadi penurunan kualitas dan pertumbuhan yang dihasilkannya. Penelitian tentang pengaruh pada tebar udang faname pada salinitas rendah sampai saat ini belum banyak dilakukan, khususnya di Indonesia. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air tambak yaitu salinitas. Salinitas sendiri yaitu konsentrasi zat garam pada air. Salinitas yang ideal untuk udang faname tersebut yaitu 15 sampai 25 ppt. Pengaruhnya, untuk menghindari stres pada udang tersebut, para pengusaha tambak diharuskan untuk selalu memeriksa tingkat salinitas air dengan rutin. Caranya yaitu dengan menggunakan alat ukur yang disebut salinity refractometer. Pada umumnya, tambak udang yang ideal adalah tambak yang memiliki tingkat salinitas sekitar 10 sampai 30 ppt. Dan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, tingkat salinitas setiap jenis udang sangatlah berbeda. Salinitas budidaya udang faname yaitu sekitar 15 sampai 25 ppt. Sedangkan untuk udang windu 20 sampai 25 ppt. Untuk mempertahankan tingkat salinitas tetap stabil bukanlah perkara yang mudah. Terkadang hanya dalam waktu 1 hari saja tingkat salinitas dapat berfluktuasi. Tingkat fluktuasi pada budidaya udang faname tidak boleh lebih dari 5 ppt dan budidaya udang windu tidak boleh lebih dari 3 ppt. Adapun penyebab naik turunnya tingkat salinitas yaitu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya penurunan tingkat salinitas, yaitu disebabkan oleh turunnya hujan. Hal tersebut terjadi karena air hujan bersifat tawar dan menekan kadar garam yang ada di dalam tambak tersebut. Semakin banyak air hujan yang masuk, maka semakin cepat salinitasnya menurun. Sedangkan untuk peningkatan salinitasnya terjadi akibat dari proses penguapan
air tambak oleh terik matahari. Dan cara mengatasinya sangatlah mudah, yaitu dengan menambahkan air tawar pada tambak sesuai dengan tinggi permukaan air tambak sebelum ia menguap. Langsung saja masuk dalam rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pada tebar terhadap sintasan pertumbuhan udang faname tersebut. Jumlah pada tebar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, akan tetapi berpengaruh terhadap sintasan udang faname pada pemeliharaan salinitas rendah. Tidak ada pengaruh pada tebar terbaik terhadap pertumbuhan, akan tetapi pada sintasan didapatkan sintasan terbaik, yaitu pada P2 atau 115 ekor per meter persegi dengan jumlah sintasan SR rata-rata 92%. Masuk saja ke rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi naik turunnya tingkat salinitas udang faname. Tingkat salinitas terjadi akibat proses penguapan air tambak terhadap terik matahari. Dengan cara mengatasinya yaitu menambahkan air tawar pada tambak sesuai dengan tinggi permukaan air sebelum ia menguap. Tetapi harus mengukurnya untuk memastikan salinitas berada pada tingkatan yang optimal. Yang ketiga rumusan masalahnya salah satunya yaitu berapa suhu yang optimum untuk pemeliharaan udang faname pada salinitas rendah. Suhu yang optimum berkisar antara 21 sampai 22 derajat Celcius dan salinitasnya yaitu 2 ppt dan kandungan oksigen terlarut atau yang disebut DO berkisar antara 4,8 sampai 7,1 mg per liter serta derajat keasaman atau pH berkisar antara 7,5 sampai 8,7. Saran yang diberikan adalah untuk budidaya udang faname air tawar yaitu salinitas 2 ppt pada tebar yang digunakan adalah dimulai dari 115 ekor per meter persegi. Budidaya udang faname salinitas rendah 2 ppt hendaknya perlu memperhatikan lingkungan dan pakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini mengenai pengaruh salinitas terhadap usaha tambak udang faname. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.